Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Pratama dengan nomor BP 191093093-2004. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bab 3 saya, yaitu dengan judul Analisis Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Metode AZOP pada PTX. Bab 3, Metode Penelitian. Untuk desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode AZOP. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasikannya. AZOP adalah standar teknik analisis bahaya atau identifikasi bahaya yang digunakan dalam mempersiapkan penetapan keamanan dalam suatu sistem baru atau modifikasi untuk suatu keberadaan potensi bahaya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif, kuantitatif, dan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif pada penelitian ini menggunakan metode AZOP. AZOP digunakan untuk menghitung frekuensi kejadian tiap kelompok bahaya, tingkat keparahan akibat kejadian, dan tingkat risikonya. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang digunakan dari hasil wawancara dengan narasumber, sehingga hasil penelitian dapat lebih jelas dan bermakna. Untuk tempat dan waktunya, itu penelitian dilaksanakan di PTX Jalan Ki Haji Agus Salim nomor 17 Padang. Waktu dilaksanakan penelitian ini pada bulan Maret sampai bulan Juni 2022. Untuk subjek dan objek penelitiannya itu adalah pada penelitian ini yang menjadi objek itu adalah perusahaan PTX. Untuk teknik dan instrumen penelitiannya yaitu adalah penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode non-test, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3 teknik pengumpulan data ini diharapkan dapat saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, yaitu diantaranya itu adalah pertama, observasi, yaitu adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung dengan menggunakan alat indera yang dilakukan seksama. Observasi bertujuan untuk mendeskripsikan sumber bahaya pada PTX. Yang kedua yaitu adalah wawancara, dan yang ketiga itu adalah dokumentasi. Pada penelitian ini dilakukan pada PTX dengan menggunakan metode wawancara dan foto-foto dari metode observasi tersebut. Untuk validasi dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti harus menguji instrumen peneliti yang digunakan agar hasil dari penelitian dapat dinyatakan handal dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan 3 macam instrumen non-test, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menggunakan paduan observasi, wawancara menggunakan paduan wawancara yang dijabarkan dari kisi-kisi wawancara, dan dokumentasi merupakan hasil dari ringkasan wawancara dan foto-foto observasi. Untuk teknik analisis datanya, yaitu analisis data adalah pengolahan data dan menjadi penyaji data yang lebih sederhana sehingga lebih dipahami dan diimplementasikan. Analisis data bertujuan untuk memperjelas informasi-informasi yang didapat dari observasi dan wawancara. Terdapat 2 jenis analisis data, yaitu adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Lanjut, itu adalah untuk dalam membahas AZOP nanti itu dibutuhkan beberapa tabel itu untuk kriterianya. Yang pertama itu adalah kriteria likelihood. Sebagai contoh dapat dilihat itu pada level 2. Untuk kriterianya itu adalah kemungkinan kecil. Untuk deskripsinya itu adalah kualitatif, belum terjadi tetapi bisa muncul atau terjadi pada suatu waktu. Untuk semi kualitatifnya itu adalah terjadi 1 kali per 10 tahun. Dan sebagai contoh untuk level 3 yaitu kriterianya itu adalah mungkin. Kualitatifnya itu seharusnya terjadi dan mungkin telah menjadi atau muncul di sini atau di tempat lain. Itu semi kualitatifnya 1 kali per 5 tahun sampai 1 kali per tahun. Untuk kriteria berikutnya itu adalah kriteria consequence. Sebagai contoh, sama seperti kriteria yang sebelumnya, yaitu pada level 1 tidak signifikan. Itu untuk keparahan cederanya, kejadian tidak menimbulkan kerugian atau cedera pada manusia. Untuk hasil hari kerjanya, itu tidak menyebabkan kehilangan hari kerjanya. Nantinya dari kriteria tersebut, itu akan dibuatkan risk matrixnya. Dapat dilihat ini adalah consequence, keparahan, dan likelihood, kemungkinan. Nanti di sini akan terdapat beberapa macam warna, itu merah,
kuning, hijau, dan biru. Untuk risk matrix itu ini adalah risk matrix digunakan untuk menghitung skor, risiko, atau tingkat risiko dari potensi bahaya. Warna pada risk matrix bertujuan untuk membedakan skor, risiko, atau tingkat risiko. Warna merah menunjukkan risiko yang sangat ekstrim, warna kuning menunjukkan tinggi, hijau menunjukkan sedang, dan biru menunjukkan rendah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.